Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kelompok hedonisme, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami kepada kalian, sebelumnya perkenalkan kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Senekora Ain. Dan Lekora Ain absen 32. Saya Komandia Cinta absen 18. Saya Naila Andrea Melia Putri absen 28. Hari ini kita akan mempresentasikan apa itu hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Ada dua faktor mengapa perilaku dan cara pandang hidup manusia bisa mengarah kepada hedonisme, antara lain. Contoh gaya hidup hedonisme yang ada di kehidupan masyarakat. 1. Memiliki mobil mewah. 2. Memiliki sifat gemar belanja. 3. Mentraktir teman dengan uang berhutang. 4. Memberikan aksesori berlebihan kepada hewan peliharaan. Dan 5. Memilih makanan enak setiap saat. Faktor pertama yaitu faktor dari luar, eksternal faktor. Salah satu faktor eksternal dari hedonisme di masyarakat, termasuk di Indonesia, adalah masuknya globalisasi sehingga Anda mendapatkan berbagai pandangan dan melihat hidup, serta kebiasaan dari luar. Kemajuan teknologi seperti internet mampu mengubah perilaku masyarakat dalam mendapat kesenangan. Contohnya saja media sosial yang menjamur, di mana para pengguna menunjukkan eksistensinya seperti memamerkan gaya hidup glamor, perempat mewah, dan lainnya. Kedua, faktor dari dalam, internal faktor. Faktor ini sebenarnya tertanam pada diri kebanyakan manusia, mungkin hampir semuanya. Ada rasa tidak pernah puas untuk menyenangkan diri sendiri. Hal itu bisa menjadi positif bila menyalurkannya untuk terus belajar, seperti haus akan ilmu pengetahuan, pendidikan, keinginan untuk lebih maju. Akan tetapi, bila rasa tidak pernah puas ini hanya untuk kesenangan pribadi, maka dapat berakibat buruk dan menjadi cikal bakal perilaku konsumerisme. Tokoh-tokoh pelopor hedonisme. Yang satu ada Aristippus. Aristippus menjawab pertanyaan Socrates tersebut dengan memaparkan bahwa tujuan hidup alami manusia adalah kesenangan. Apabila manusia tidak bisa mencapainya, maka akan mencari sesuatu yang lain lagi. Dan juga ada Epikuros. Sementara itu, Epikuros memaparkan pengertian hedonisme yang lebih luas. Epikuros tidak hanya menyebutkan kesenangan badani saja, tetapi rohani juga. Dalam hal itu adalah jiwa yang terbebas dari keresahan. Tentunya hedonisme memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah menciptakan kebahagiaan dari diri sendiri dan menggerakkan roda perekonomian. Dampak negatifnya adalah menjadi boros dan memicu utang. Ciri-ciri hedonisme berikut ini. Penganut hedonisme berpikir bahwa tujuan hidup mereka hanyalah bersenang-senang atau mencari kesenangan saja. Sayangnya, karena berfokus pada kesenangan saja, penganut paham hedonisme akhirnya lupa bahwa kadang kala menahan rasa sakit justru membawa keuntungan tertentu. Sikap hedonisme ini sering berakhir pada konsumerisme. Orang tersebut malah mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Munculnya hedonisme di masyarakat membawa dampak positif dan negatif. Dari sisi negatif, orang-orang yang menganut pandangan hidup hedonisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Cenderung lebih egois, tidak memiliki empati terhadap lingkungan sosial, berusaha mencapai kesenangannya dengan segala cara melakukan rasionalisasi atau pembenaran atas kesenangan mereka. Apabila kesenangan tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum dan sosial, dapat melakukan segala cara untuk memenuhi kesenangannya, sehingga mungkin saja akan merugikan orang lain.
Di sisi lain, perilaku hedonisme dapat memberikan sisi positif terhadap orang yang menganut cara pandang hidup tersebut. Di antaranya, dapat memanfaatkan segala kesempatan dengan baik, pantang menyerah dalam mencapai tujuan, dan memiliki motivasi kuat untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Analisis. Problem tidak mau merasakan kesulitan, egois, tidak pernah merasa puas, berperilaku konsumtif, sifat sombong. Pengendalian sosial, buat skala prioritas, hati-hati dalam bergaul. Termasuk perilaku menyimpang primer karena penyimpangannya masih bisa diterima dan ditoleransi oleh masyarakat. Termasuk dalam masalah sosial laten, karena orang yang menerapkan gaya hidup hedonisme terkadang tidak sadar secara langsung namun memiliki dampaknya. Termasuk sosialisasi sekunder. Problem ini bisa menjadi sosialisasi primer jika dari waktu kecil keluarganya menerapkan gaya hidup hedonisme tersebut dalam dirinya. Pengendalian sosial. Pengendalian sosial persuasif mengajak atau membimbing pelaku secara lisan atau simbolik agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. Termasuk asosiatif akulturasi, karena adanya campuran budaya lain tetapi masih ada ciri budaya lama. Kesimpulan, hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Sekian presentasi dari kita, kelompok hedonisme. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.